malam ini nih request di grup apa namanya AI Vision. AI Vision itu memang kita buat untuk salah satunya mendukung pertamanya saya ngomong sama Bro Hartono ini kegiatan hackathon kita sebetulnya ya, hackathonnya NX. Nah, kemudian dalam perjalanan juga ternyata banyak teman-teman yang udah mendevelop aplikasi AI Vision mau join ya sudah, silakan aja join, memperkaya wawasan kita masing-masing kan. Nanti akan jadi banyak teman dan solusi-solusi yang mungkin bisa bisa saling mengisi malah menurut saya ya. Nah, mungkin eh, kalau boleh secara singkat teman-teman yang bisa memperkenalkan diri, kita kenalan dulu kali bro ya. Bro Hartono ya, Boleh? kita kenalan. Ya, Eh, jadi saya mulai dari saya, nanti silakan eh, saya panggil namanya lah. Atau nanti siapa, saya nyebut Hartono, nanti Hartono nyebutin nama siapa, boleh memperkenalkan diri dan mungkin aktivitasnya, terutama yang terkait dengan AI Vision ya. Atau Artificial Intelligence yang terkait dengan vision itu ya. Karena AI itu kan banyak ya, ada AI yang NLP, ada yang apa LLM sekarang yang lagi ramai. generative AI. Ya, Ya, juga TPI gitu ya. Jadi saya akan introduce mulai dari saya dulu, perkenalan. Saya Panji Christian. Kalau usaha di bidang IT ada 521 Indonesia distributor, ada DCM Solusi itu urusannya dengan data center dan solusi. Untuk eh, monitoring saya pakai DCM Monitoring. Jadi ada beberapa company yang memang punya konsentrasi bisnisnya ke sana. Tapi kalau urusannya ke iVision ini, mungkin berapa tahun lalu saya banyak kerjain proyek yang face recognition atau visitor management dulu ya. Kalau kita sebutnya visitor management. Kemudian saya aktif di beberapa asosiasi. Mungkin kalau yang terkait dengan ini ada Apiknas sama Indonesia Artificial Intelligence Society, itu komunitas penggiat artificial intelligence. Jadi kalau belum kenal, silakan kenalan. Karena nanti join ya tinggal info aja. Nanti saya informasikan untuk bisa join ke grupnya ya. Di IIS kebetulan besok tanggal 24 itu ulang tahun yang ke-6 ya, di Senayan, di apa namanya di FX nanti ada acaranya ya. Eh, itu singkat dari saya. Sekarang silakan Bro Hartono. ya, terima kasih Pak Fangki. Izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hartono. Kegiatan saya sekarang ini mewakili perusahaan saya yaitu Network Optics. Saya selaku Southeast Asia Regional Manager. Jadi saya tidak hanya menangani untuk Indonesia saja, negara yang saya tanganin ada 5. Jadi ada Indonesia, kemudian juga ada Malaysia, Sri Lanka, Pakistan, dan Maldives. Jadi saya orang Indonesia, tapi menangani 5 negara yang lain terkait dengan network optik sendiri. Ya, jadi base saya ada di Jakarta, dan kemudian juga saya ketemu Pak Pangki cukup lama, cukup banyak juga curhat, cerita. Jadi bagaimana intinya grup ini kita bisa mengakselerasi implementasi AI terutama untuk di Indonesia. Seperti itu. Ya, mungkin lanjut ke Pak Yohan. Silakan Pak Yohan. Ya, saya Yohan dari Connect Komputer Banjarmasin. Kebetulan saya sebagai penyedia untuk swasta dan pemerintah, biasanya kita jadi SI, biasanya create project, custom project, ya kira-kira aja gitulah. Coba sama Pak Ari Bekasi. Ya, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Salam. Bapak semuanya. Ada Ibu nggak di sini ya? Nggak ada ya? Kebetulan nggak ada, Pak. Oh, saat ini belum ada ya. Iya, terima kasih undangannya Pak Pangki bersama Pak Hartono yang menginisiasi di awal. Salam kenal kami, saya Ari dari Bekasi. Saya freelancer basicnya, hadir di dunia IT belum lama, baru dari 2011 eh, awal. Kemudian kami 3 tahun terakhir itu berusaha apa mengikuti tren ya eh, tentang AI. Nah, tahun-tahun ini, sorry, akhir tahun kemarin itu kami coba nih tes ombak di LinkedIn, ternyata luar biasa ya. Eh, saya bisa terhubung sama-sama orang-orang hebat di AI, termasuk Pak Hartono.
terus Pak Fangki dan yang lainnya mungkin. Terima kasih sementara itu dulu, demikian. Terus digeser ke Pak Arif udah belum? Iya, selamat malam semuanya. Halo. Malam Pak Arif. Malam Pak Malam, Arif. malam, Pak. Ya, Ya, silakan Pak. malam Pak. Ya, salam kenal Pak. Saya mewakili perusahaan saya ya di PT Aldimana Solusi Teknologi. Eh, Posisi perusahaan sih di Jakarta Pak. Saya juga sama sih dengan tadi sebagai SI juga. Dan perusahaan saya memang ada beberapa klien saya yang memang sedang mencari solusi-solusi untuk AI ini gitu kan. Ya mungkin kita bisa sharing knowledge lah Pak. Saya juga pengen tahu lebih banyak gitu tentang AI, terutama VMS yang sudah ada AI-nya dan lain-lain gitu Pak. Untuk pengembangan-pengembangan ini. Karena memang terus terang masih agak jarang ya. Saya juga ketemu dengan beberapa vendor ya yang ada itu memang saya lihat pengembangannya secara yang yang lebih apa ya lebih deep itu belum belum ada gitu loh. Ya mungkin nanti bisa sharing-sharing Pak bagi yang sudah berpengalaman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Lanjut ke siapa nih Pak? Ya eh siapa ya? Mungkin Pak Fajar ya. Silakan Pak. Mohon maaf masih di jalan, mungkin suaranya agak berisik nggak ya? Enggak Pak, jelas. Oh, oke, iya. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan saya Fajar Pak dari PT 521 Teknologi Indonesia, dan kebetulan ada direktur saya juga di sini yaitu Pak Fangki ya. Ya, di mana perusahaan kita juga concern di bidang monitoring yaitu network monitoring system ya atau NMS, dan juga ada sistem backup dan disaster recovery ya. Nah, kemudian kemarin kita coba-coba ngoprek untuk awalnya ikutan hackathon nih dari NX gitu, dan memang banyak hal yang ketertarikannya lebih berat dari sisi mungkin tidak hanya fungsi kamera itu sebagai surveillance saja, akan tetapi ada fungsi-fungsi lain termasuk AI di dalamnya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya lanjutkan ke Bapak Yin aja ya. Silakan Pak. Hello. I'm so sorry. Can everyone hear me? My name is Yin. So I represent IntraSystems. We are more of a middleware and data platform technology. How do we play with AI? We can help with the organization and ingestion of data that helps the AI, development of AI applications. I'm here to learn from the Indonesian trends. So that's the reason I'm on this call. Thank you so much. I will pass the introduction to Pak Brion. Thank you so much. So sorry. Thank you. Oh, Yin Kwok. Yin Kwok. Okay, good. Yeah, thank You are you. from the So, Chongqing. so Yin Selamat Kok, where malam. are you from? Yes, I am based in Singapore. So that's Okay. yes, that's right. However, we will set up an office in Indonesia this year. We are working with Satu Sehat because we, apart from the data platform technology, we are also integration engine. So it's the same. It is to ingest the data and to organize the data. Thank you so much for giving me the Welcome. question. Thank you. Welcome, welcome. Welcome, Yin Kwok. Please follow. Please continue, Pak Brion. Thank you. Okay, Brion. thank you, Mr. Ko. I cannot speak English well, but I go to speak Indonesia. Saya orang Malaysia, jadi bahasa 50%. Thank Bahasa you Indonesia. everyone. Oke, selamat malam semuanya. Good evening. Perkenalkan, nama saya Brion K. Sudarman, domisili
di kota Tanjung Pinang, 45 menit naik ferry dari Singapura, Mrs. Kwok. Jadi kita sudah dekat sekali, dan salam kenal buat semuanya kecuali Pak Franky barangkali sudah bosan dengan saya karena saya Iya, peserta setia acaranya Pak Franky. ini setiap Perusahaan saya kasih. perusahaan saya bernama Biram Dewa Blok, adalah space renting kepada para UMKM di Kota Tanjung Pinang. Adapun tujuan saya ikut bergabung di AI ini, saya berharap AI dapat membantu para UMKM di Tanjung Pinang agar lebih istilahnya lebih go digital dan scale up. Karena saya lihat sama sekali untuk untuk akuntansi atau accounting daripada UMKM ini sangat memprihatinkan. Jadi kalau dengan adanya AI, dia cukup hanya memberikan transaksinya saja, kemudian sudah memberikan AI dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi. Inilah harapan saya, semoga para senior atau para expert yang ada di sini dapat membantu saya. Itu aja, terima kasih. Berikutnya siapa Pak Brion? Tolong tunjuk Pak Brion. Apa? Berikutnya siapa Pak Brion untuk Kurang dengar, introduction? saya di pinggir jalan sebabnya kurang jelas. Bapak tolong tunjuk Oh siapa iya, lagi iya, Pak iya. untuk perkenalan. Ya udah Pak Franky aja kalau gitu. Pak Fangki udah tadi. Waduh, siapa ya ini yang belum kenal ini? Ya Adi Pradana ya kalau gitu. Dilanjutkan dengan Mas Adi Mas Adi Prana. Ya, selamat malam Pak. Salam kenal Pak. Saya dari Adi Prana. Kebetulan saya tuh di PSI dari PT Jasnita Telkomindo yang kebetulan alhamdulillah Jasnita Telkom itu bergerak baru mulai ke AI ya, terutama visas CCTV, robotik juga ya. Memang eh, untuk IA ya, saya coba implementasi ke hotel atau gimana, ke billing system agak berat juga ya. Ini aku coba apa ya, gabung ke AI ini kalinya sekiranya ada solusi terutama untuk apa ya, implementasi ke masyarakat ya Pak. Aku coba satu di hotel Jakarta, salah satu untuk AI analitik tamu apa gimana yang diperlukan itu ternyata nggak semudah membalik telapak tangan ya. Itu aja sih Pak. Oke, baik Pak Kalau Adi. Lanjut ke mana Pak? eh, aku pengen ke Pak Ari Bekasi. Sudah Pak, Pak Ari sudah tadi. Udah. Ya, aku maklum baru sampai dari kantor tadi, baru balik. Ya, Ini eh, ya kemudian masih ada wacana AI ya, AI ya. Ini ke GM-nya Peninsula, seberapa penting sih AI di hotel atau di ini kemanfaatannya gitu balik Pak. Banyak sih dari berapa pengguna hotel GPT atau utilitas gini yang ternyata banyak kendala juga terkait kemampuan atau apa ibaratnya ya, knowledge lah tentang AI gitu loh. Terus yang saya dapatkan kemarin tuh saya coba webinar ketemu dengan Persatuan Hotel se-Indonesia. Ini agak-agak susah juga yang mengimplementasikan juga ya nggak ini ya nggak semudah membalikan telapak tangan. ya, baik. Ya, Lanjut ke siapa Pak? kalau aku pengen yang ini ke Pak Dian gimana Pak? Pak Dian P. Ya,
Silakan Pak Dian. Siap. Halo, selamat malam. Salam kenal ya. Saya Dian. Kebetulan saya ya, kalau PT saya PT Multi Platform System, biasa dikenal Envisions App ya. Dan kebetulan saya diamanai mandat untuk jadi CTO untuk di situ. Nah, perusahaan kita sebenarnya adalah perusahaan Smart System Solution ya. Jadi kita memprovide solusi yang terkait dengan smart system, terutama untuk yang IoT dan yang untuk CCTV analitik. Nah, kita kebetulan juga menjadi official partnernya untuk Hikvision, kemudian Schneider dan Beckhoff ya untuk di industri. Kalau terkait dengan experience, kita happy sih kalau kita mau diminta untuk share, karena kita di 2 tahun kebelakang ini kita sudah implement CCTV analitik ya untuk di digital security untuk membantu satpam ya. Kemudian untuk diimplementasi di manufaktur untuk CCTV, kita ada beberapa use case yang kita happy sekali kalau untuk share ke teman-teman, ke community ini, karena semangat saya dan tim Envision ini, pertama kita berbagi kesulitan, berbagi experience, kemudian kalau misalkan ada sesuatu atau project yang bisa digarap bareng untuk community atau Indonesia, kita siap untuk kontribut di situ. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami, Pak Hartono ya. Ya, Mungkin terima kasih Pak Dian. Lanjut. Mantap Pak Dian. ya. Mungkin Siapa lanjut lagi, Pak? ke Pak Alex Epifani ya kali ya. Silakan Pak Alex. Oh iya, nggak tahu suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak. Jelas, Kedengaran Pak. ya. Ya, nama saya Alexander Ludi. Saya memang, saya matiin sebentar. Saya memang baru masuk ke Indonesia mungkin 4 tahun ya, Pak Franky tahu. Jadi saya kebetulan dengan startup sih sebetulnya, ekosistem saya tuh startup. Nah, memang kendalanya seperti Bapak dan Ibu perhatikan, kali-kali ini kan startup lagi ya banyak, ada yang fraud, ada yang tech winter dan sebagainya ya. Tapi di lain pihak juga memang AI mendorong untuk bertumbuhnya banyak sekali startup. Nah, concern saya sebetulnya karena kebetulan saya juga bantu di Dewan Transformasi Digital, di mana salah satunya AI adalah ekosistem kami. Nah, itu sebetulnya dengan teknologi luar AI kan 11-12 lah kalau bisa saya katakan. Jadi istilahnya banyak sekali masuk dari luar ya, dari Amerika, Eropa, Australia, dengan Korea, Jepang, semua startupnya mereka masuk ke sini gitu kan. Jadi Indonesia menjadi market mereka. Kenapa? Apa kira-kira mungkin challenge kita nih di AI inovasi dalam hal ini untuk bukan melawan ya istilahnya, tapi menjadi juga pemain dunia lah, karena sebenarnya teknologinya kan kita juga punya sih sebetulnya, dan ini mungkin sebagai salah satu teknologi akhir yang penerbangan kita udah lewat kemarin, lainnya, tapi ini mungkin teknologi yang kita bisa istilahnya kuasai juga untuk global gitu. Mungkin itu dari saya Pak Hartono. Ya, terima kasih Pak Alex. Mungkin boleh lanjut di mana Pak Alex? Mau milih siapa Pak? Mungkin kalau saya boleh milih Pak Rizky. Ya, Pak Rizky, silakan Pak. boleh Pak Rizky? Halo, cek. Suara saya apa? Ya, Terdengar? Halo, terdengar Pak Rizky. Silakan Pak. bentar. Oke, halo, selamat malam Bapak Ibu, Mas sekalian. Izin perkenalan, nama saya Rizky Darmawan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hartono yang kemarin sudah ngajak bergabung ya, di komunitas AI Vision Indonesia. Jadi saya domisili Makassar, Bapak Ibu sekalian. Profesi sebenarnya saya sebagai pengajar
agak putus-putus ya, Pak. Halo, Ya, suara saya apa sudah terdengar, Pak? terdengar, Pak. Oke, baik. Ya, jadi tadi saya sebagai trainer ya di PT Osami. Nah, PT Osami ini fokus pada pengembangan talenta-talenta digital, khususnya di bidang IoT, Pak. Di bidang IoT. Jadi kemarin itu baru selesai salah satu program yang berkolaborasi dengan pemerintah, Kemendikbud, di program Kampus Merdeka yang bernama MSIB ya, untuk IoT Engineering. Nah, jadi awalnya sebenarnya saya itu di fokusnya di IoT, Pak. Di IoT, kemudian terjun ke web programming ya, karena masih relate sebenarnya. Jadi kolaborasi antara hardware dan juga software. Dalam hal ini adalah web. Kemudian beberapa tahun terakhir masuk ke ranah computer vision, Pak. Computer vision. Nah, beberapa project computer vision ya, mungkin salah satu yang kemarin sudah sempat rame di LinkedIn ya, Ya, saya post satu kali. Itu betul, Pak. adalah Heboh, Pak. business detection, Pak ya. Jadi memang itu kemarin apa namanya, inspirasinya itu di kendaraan-kendaraan listrik, Pak ya. Jadi seperti Tesla yang katanya ada auto apa namanya, Autonomous. ya autonomous autopilot ya, Ya, di mana ada kamera kemudian bisa mendeteksi pengendara ketika dia misalnya kelelahan ataupun bahkan mungkin pingsan, tidak sadarkan diri, itu langsung dia nge-switch Pak dari manual ke autopilot. Nah itu saya terinspirasi dari situ Pak sebenarnya. Jadi saya coba cari referensi, ya kemudian terciptalah itu. Nah ini juga masih saya kembangkan sebenarnya Pak. Kemarin juga ada sempat tawaran untuk kerjasama di apa semacam perusahaan armada bus ya untuk monitoring kondisi sopirnya secara real time. Tapi mereka request supaya ada beberapa parameter lagi selain kelelahan, misalnya pemakaian handphone ataupun apa namanya pengendara yang merokok misalnya. Itu katanya pengen dimonitoring secara real time, kemudian ada bisa mengirim notifikasi seperti itu. Nah ini sementara saya kembangkan juga untuk ke arah situ. Kemudian yang terakhir yang sedang saya kerjakan itu smart CCTV ya, smart CCTV untuk monitoring web ya. Jadi eh, ya. ada teknologi untuk people detection juga secara real time untuk bisa mendeteksi orang di dalam area CCTV. Saya rasa itu Pak. Terima kasih Ya, untuk terima kasih, ajakan Pak juga Rizky. Pak Hartono. Ya, siap. Keren Pak Rizky. Silakan. Ya. Yang belum mungkin kalau saya lihat di sini Pak Tritan Saputra. Kalau sudah rada malam ini, baterainya rada habis, Pak. Saya mendengar dulu. Silakan, Pak. Eh, saya baru join terlambat, tetapi background saya itu pertanian, karena tadi saya dari lahan dari pagi jam 8 sampai sore, jadi mungkin kepanasan. Kita mengembangkan smart farming, jadi kita lagi coba membuat mendeteksi soil detection nih. Bagaimana soil detection ini kita ngelihat petani ini ternyata se-Indonesia bahkan mungkin beberapa negara sama. Study case yang kami lihat adalah ternyata kebiasaan petani dari dulu sampai sekarang sama, turun-temurun, pokoknya, katanya, kebiasaannya, pakai apa, ternyata mereka hanya visual. Nah, kita kemarin membuat soil detection, ya ternyata tanaman itu makhluk hidup ya. Jadi kalau dikasih pupuk NPK yang sama terus padahal tanaman itu baru mulai, waktu remaja, waktu mau panen, dikasih makanan yang sama terus, ternyata beda ya perlakuannya. Waktu pertumbuhan awal dia nggak butuh N, misalkan gitu ya, tengah-tengah N-nya banyak, terus waktu akhir dia butuh P yang bakal lebih banyak, misalkan gitu. Yang kedua, ternyata petani di Bandung dan Malang, pokoknya di Bandung tanam jeruk, dia bilang pakai pupuk ini bagus, produksi meningkat 30%. Sekonyong-konyong di Malang ikut pakai itu. Padahal tanahnya beda, gunungnya beda.
unsurnya beda. Nah, kita mau membuat itu namanya ya soil detection ya, Soil gitu. detection ya. Gitu. Menarik. Jadi eh, kebetulan lagi banyak eksperimen juga keluar biaya juga. Nah, saya nggak tahu diskusi apa malam ini yang pasti aku terlambat. Maaf, saya lagi di Surabaya, lahan kami tadi di Mojokerto, gitu. Itu yang kami tanam itu rami. Rami itu rumput serat, rumput tinggi 2 meter yang nanti bisa ya kita cuma nanam di Indonesia. Setelah nanam dikirim ke Cina untuk Jepang untuk baju baju tentara, baju anti peluru, bahan baju anti peluru dari serat rami. Ya itu yang di itu ya. Ya semua smart farming kita coba pelajari semua. Terima kasih Pak Terima Tono. kasih. Iya, Pak Ritan. Mungkin boleh lanjut ke Pak Yudis. Silakan Pak Yudis. Halo, selamat malam Pak. Izin ya Pak, perkenalan. Ya, saya Yudis. Ya, saya kebetulan juga freelance Pak untuk konsultasi Smart CCTV. Karena mungkin di beberapa experience sebelumnya juga sempat menghandle di CCTV untuk di bagian analitik gitu. Jadi saya cukup tertarik gitu untuk bisa pengembangan di Indonesia, khususnya kayak sepertinya kan banyak brand itu mulai masuk ke Indonesia dan Indonesia itu cukup potensial. Tetapi sepertinya kalau dilihat dari sisi marketnya, kayaknya perlu di nurture lebih baik gitu. Kalau misalnya hanya satu persatu itu kan sepertinya akan sulit ya. Jadi ya itu sebenarnya salah satu alasan juga untuk bisa mengembangkan AI di Indonesia gitu. Karena juga beberapa project itu bareng-bareng sama teman-teman SMK untuk bisa develop computer vision gitu yang memang basisnya IT sehingga bisa paling enggak dalam lingkup skala permasalahan yang tidak terlalu luas, misalnya seperti di smart apa namanya em, ternak sapi, ternak ayam. Nah, itu kita bisa menggunakan sebagai sarana dan juga media untuk eksperimen bersama seperti itu, Pak. Jadi cukup menarik sebenarnya kalau misalnya kita bicaranya big industry, sepertinya vertikal solusi cukup banyak. Tapi kalau misalnya kita bicara market Indonesia yang tadi seperti di sawah pertanian itu sangat menarik dan sepertinya patut dinantikan kolaborasi kolaborasi seperti ini, Pak Artono. Seperti itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih Pak Yudis. Mungkin langsung Sama-sama. lanjut ke tadi ada Pak Wemos. Saya nggak tahu. Udah keluar sepertinya. Pak Sony itu, Pak Sony belum ya? Iya, Pak Sony. Silakan Pak Sony. Ya, selamat malam semua teman-teman. Thank you Pak Fanggi juga ini. Saya Sony dari PT Carrier System, perusahaan sistem integrator yang berdomisili di Jakarta, Pak. Dan kami memang spesialis untuk di audio video conference gitu dari dulu dan juga eh, security ya, security data lah gitu ya Pak ya. Nah, untuk AI ini mengenai Unified Communication ini banyak ya kita pakai untuk seperti ini Pak, kita ada meeting, kita buatin apa namanya minute of meeting, risalah rapat gitu ya. Tapi ini kita pakai apps-nya dari Sumaya gitu untuk penerapannya. Nah, ini juga kita juga masih masih juga apa yang AI nanti berkaitan dengan bisnis ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga mengenai security. Security juga Pak, khususnya untuk di endpoint laptop sehingga idenya adalah kita punya satu dashboard gitu kan ya. Karena tujuan kami adalah lebih banyak ke SMB di mana SMB itu IT profesional kurang gitu. Jadi inginnya mereka mudah ya dengan satu one dashboard gitu Pak idenya. Oke Pak, Ya, terima thank kasih you. Pak Sony. Mungkin Pak Fangki. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua karena bisa saling introduce ini menarik dan mungkin ada yang sebagian besar sudah masuk di dalam WA group AI Vision ya. Nah, mungkin untuk saya tadi bilang ke Bro Hartono kalau bisa kita sampai jam setengah 9 lah, jangan sampai malam-malam. Cuman
Kalau yang mungkin kali ini saya minta Bro Hartono yang sharing tentang solusi NX biar teman-teman yang lain belum tahu bisa. Nanti kita rutin kita buat pertemuan seperti ini biar nanti solusi dari Pak Dian, mungkin Pak Yudis punya, Pak Ariansa punya gitu ya, bisa saling berbagi di sesi Zoom seperti ini. Mungkin kali ini, malam ini, saya minta izin untuk solusi dari NX dulu di-share ke kita, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang Pak Yohan sampaikan kan, apakah ini just VMS atau gimana cara kita ambil benefitnya? Padahal eksplorasi dari NX ini cukup banyak. Jadi saya langsung hand over ke Bro Hartono untuk bisa sharing bahannya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Fangki. Eh, Screen saya apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Cuma Mas, Sudah, sudah. ya. Sudah terlihat ya? Oke. Oke, jadi kalau dilihat di sini, jadi saya menggunakan tools ya. Ini tools sebenarnya adalah interface klien dari produk Network Optics ya. Jadi ini tampilan kliennya. Jadi user interface dari NX sendiri, Network Optics biasa kita singkatnya sebagai NX ya. Ini adalah user interface-nya. Jadi ini seperti media player. Jadi basicnya adalah seperti media player. Kalau tahu seperti VLC, ya ini interface-nya juga seperti media player seperti itu. Jadi media player, medianya apa saja itu berupa video dan foto. Ya, jadi fokusnya hanya di video, kemudian juga foto. Ya, jadi sesuatu yang berhubungan dengan video dan foto, nah itu bisa di-upload ke klien ini, kemudian kita juga bisa lakukan sebagai presentation tools ataupun media untuk memutar video seperti itu. Ya, jadi ini saya langsung kasih tampilannya. Jadi seperti apa tampilannya seperti ini. Nah, ini saya bisa lakukan presentasi di sini ya. Jadi saya langsung mulai sedikit mengenai network optics. Mungkin di grup sudah sering sekali ada yang share dari Pak Pangki network optics apa itu network optics, kemudian apa yang kami mau tuju di dari network optics sendiri. Jadi network optics di sini kami memperkenalkan sebenarnya terminologi yang pertama kali diperkenalkan ke dunia. Jadi kita lihat di dunia ini belum ada yang menggunakan terminologi ini, yaitu the Enterprise Video Operating System. Ya, jadi kami menggunakan terminologi ini, Enterprise Video Operating System. Jadi kami menggunakan kata operating system di sini karena kita tahu setiap hari kita berkutat dengan namanya operating system. Ya, jadi operating system kalau kita tahu komputer selalu menggunakan operating system dari seperti Windows, ya. 1, 2, 3. Kemudian juga mungkin kalau kita tahu seperti business operating system itu menggunakan seperti Salesforce atau juga mungkin menggunakan SAP, ya. 1, 2, 3. Pak Sony, ada kendala dengan suaranya, mungkin bisa di mute terlebih dahulu, Sorry. Pak. Ya. Kemudian tujuan dari NX sendiri, tadi saya juga banyak sekali mendengar ya. Jadi tujuan NX atau Enterprise Video Operating System ini adalah sebenarnya tools untuk membantu rekan-rekan semua untuk mempermudah mengimplementasikan ataupun mengakselerasi penerapan AI. Itu adalah tujuan kami sebenarnya. Karena NX sendiri itu merupakan video platform terbuka. Jadi kami adalah video platform terbuka, kami open source di sini, ya di mana teman-teman atau rekan-rekan yang misalnya mau menggabungkan solusi seperti tadi, mungkin seperti IoT, computer vision, kemudian juga mungkin tools-tools seperti large language model, generative AI, itu memungkinkan sekali untuk diintegrasikan di atas platformnya NX. Ya, jadi NX ini berjalan sebagai operating system. Ya, di mana di sini NX sendiri ini adalah platform yang full stack, kemudian juga fully open, ya, jadi platform yang terbuka, kemudian juga fully scalable, dan juga full of integration. Ya. Nah, di sini saya akan lanjut. Ya.
Mengenai perusahaannya sendiri, Network Optics. Jadi Network Optics kami adalah perusahaan yang headquarter-nya ada di California dari US ya. Kemudian kami berdiri dari tahun 2010, 15 tahun yang lalu, dan kami juga masuk dalam perusahaan yang paling cepat bertumbuh di Amerika ya dari tahun 2016 sampai 2024. Dan kemudian tim kami sendiri memang 70% itu adalah engineering, jadi developer, technical support, dan engineering background. Kemudian saya sendiri juga memang basicnya adalah electrical engineer. Kemudian juga Network Optics sendiri itu terpilih sebagai VMS. VMS adalah Video Management Software ya. Dari tahun 2022 dan kemudian sampai tahun sekarang juga terpilih sebagai VMS yang terbaik itu oleh IPVM. Jadi IPVM ini adalah komunitas di Amerika sama seperti AI Vision Indonesia, tapi di sana isinya kebanyakan adalah manufacturer, sistem integrator yang bergerak di bidang security industry di situ. Nah, kemudian mereka melakukan pooling dan Network Optics terpilih sebagai VMS dari tahun 2022 dan juga sampai tahun 2024. Jadi mereka melakukan pooling itu setiap 2 tahun sekali. Nah, kemudian juga Network Optics sendiri itu sudah mengelola lebih dari 5 juta video source di seluruh dunia. Jadi kita melihat bahwa nanti ke depannya AI vision ya, jadi penggabungan dari video ya, kemudian yang di AI kan itu akan terus bertambah. Jadi asumsinya seperti kita menggantikan mata itu dengan video source atau dengan kamera ya, seperti itu. Jadi kamera itu video source, kita sebut dengan nama video source itu bisa macam-macam. Ya bisa aja dari IP kamera atau CCTV, kemudian bisa juga mungkin dari handphone, kemudian bisa juga dari drone, kemudian bisa juga dari body worn, kemudian bisa juga dari dashcam. Jadi itu kita sebut dengan video source. Mungkin juga ada yang 360 derajat VR, ya VR kamera yang biasa digunakan oleh YouTuber. Nah, itu juga kita sebut dengan video source di situ. Nah, di situ tugas kami adalah sebenarnya mengagregasi video-video tersebut ke dalam platformnya NX yang kemudian bisa kita analyze dan kemudian juga bisa kita processing dengan menggunakan AI. Ya, jadi intinya video yang butuh data, nah ini kita adalah platform untuk melakukan itu semua. Ya. Kemudian juga berbicara tentang lokasi kantornya sendiri, ya jadi kami punya beberapa kantor, kemudian di Amerika sendiri ada 3, untuk di Asia ada di Taipei, kemudian untuk di Eropa ada di Belgrade dan Amsterdam. Ya. Oke, nah ini juga yang biasa saya selalu ungkapkan ketika saya bertemu dengan rekan-rekan atau bertemu dengan partner ataupun end user, apa sih yang menjadi pain point atau challenging yang tadi saya juga lihat pada sesi perkenalan, ya saya tangkap mungkin kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama kita itu punya banyak sekali device ya atau video source yang protokol kemudian juga brandnya bermacam-macam. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang CCTV, ya banyak sekali brand-brandnya. Kemudian banyak juga protokol-protokol yang digunakan. Ya, itu yang menjadi pain point. Dan pain point-nya itu adalah bagaimana mengagregasi data atau mengagregasi video stream dari video source. Ya, jadi banyak sekali selain kamera yang tadi saya juga sebutkan adalah desk kamera. Ya, desk kamera itu kamera yang dipasang di mobil ataupun drone. Yang menjadi tren sekarang juga rata-rata saya lihat drone, bagaimana kita mengambil video stream dari drone seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pain point-nya yang pertama. Dan yang kedua ini adalah multi-site. Multi-site itu kalau kita melihat geografis Indonesia yang memanjang ya, terdiri dari 17.000 kepulauan. Nah, itu juga yang menjadi challenging. Bagaimana dengan device-device yang begitu banyaknya kita menjadikan itu sebagai centralized platform. Ya, itu juga saya lihat pain point-nya di Indonesia terutama bagaimana kita bisa mensentralisasikan begitu banyaknya device dengan multi lokasi. Itu yang menjadi challenging. Yang ketiga adalah berbicara tentang integrasi tentunya ya tadi saya lihat juga pasti berbicara tentang bagaimana mengintegrasikan banyak solusi. Ya, solusinya bisa macam-macam, bisa IoT, kemudian bisa akses kontrol, bisa sensor dan segala macam. Nah, itu juga yang menjadi pain point biasanya. Dan keempat, itu adalah berbicara scalability,
mungkin yang sekarang keperluannya tidak begitu banyak, mungkin hanya device-nya dari ukurannya puluhan, kemudian mungkin ke depannya menjadi ratusan, dan kemudian menjadi ribuan. Atau skalanya makin lama itu dari skala yang kecil, dari tingkat mungkin RT RW, kemudian berkembang menjadi skalanya menjadi skala kota, ya, ataupun negara, ya, nation, ya, dari smart city kemudian berkembang menjadi smart nation. Nah, itu yang biasanya sekarang saya lihat banyak yang berbicara mengenai smart city, kemudian juga berbicara mengenai smart nation dan lain-lain. Nah, yang kelima ini juga yang menjadi hype belakangan ini adalah bagaimana kita bisa mengadopsi AI di semua sistem biasanya. Nah, di sini biasa kita fokuskan hanya di video, ya, yang makanya kita sebut dengan komunitasnya adalah AI Vision Indonesia di situ. Oke. Nah, di sini apa sih yang menjadi keunggulan, ya, kalau saya bilang keuntungan dari platformnya Network Optics di sini? Ya, jadi saya lebih mengasumsikan Network Optics ini yang tadi saya sebut tadi operating system untuk video. Ya, kalau untuk berbicara mengenai IP kamera tentunya, jadi kebanyakan saya lihat video source sekarang masih banyak menggunakan IP kamera. Nah, di sini adalah salah satu keuntungannya. Jadi kami support dengan 99% di semua IP kamera yang ada di dunia. Jadi hampir semua brand, entah apapun brandnya, bahkan saya kalau lihat di support list brand yang kami support itu lebih dari 1.000 brand, yang bahkan di Indonesia aja mungkin tidak ada, itu juga kami masih support di situ. Jadi ini cukup menarik. Jadi kami tidak melihat latar belakang dari brandnya itu sendiri. Jadi yang kami concern adalah video stream itu bisa kami grab dan bisa kami kelola, dan kemudian juga bisa kami analisa di situ. Jadi selama brandnya adalah IP kamera, brandnya bisa macam-macam, ya di sini kami bisa temukan, ya, atau bisa kami lakukan agregasi, atau bisa kami tarik streamnya. Ya tentunya dengan menggunakan protokol yang biasanya kalau IP kamera itu kan menggunakan protokol on-fifth. Jadi kalau tidak support dengan on-fifth pun, kami juga bisa melakukan integrasi dengan menggunakan SDK yang kami berikan dari Network Optics sendiri. Jadi kami punya SDK yang bisa menarik video stream yang disebut dengan nama Video Source SDK di situ. Nah, kemudian kalau misalnya video source-nya dari kamera CCTV sendiri tidak support, ya, tidak support dengan protokol atau standar on-fifth ini. Nah, ini kita juga bisa melakukan input dengan menggunakan protokol yang lain. Jadi protokolnya apa saja? Ini adalah protokol umum, yaitu RTSP. Jadi RTSP itu kepanjangan dari Real Time Streaming Protocol, ya. Kemudian juga ada STTP. Saya kira kalau bermain dengan di industri, STTP itu juga yang umum. Kemudian juga UDP itu juga termasuk yang umum walaupun jarang dipakai. Ya, jadi kami support dengan hampir semua protokol-protokol yang dipakai untuk mengambil video stream di situ. Jadi kalau misalnya dari IP kamera kebanyakan menggunakan on-fifth, ya otomatis itu udah bisa langsung kita temukan. Dan kemudian juga kita bisa menambahkan sendiri. Jadi kalau misalnya tidak support dengan on-fifth, ya kita bisa melakukan input dengan menggunakan RTSP ataupun SCTP ataupun UDP stream. Nah, kemudian juga yang menarik dari platform NX ini juga kita bisa mendiscover namanya USB webcam. Karena saya lihat banyak mungkin yang menggunakan USB webcam untuk melakukan training AI modelingnya. Nah, di NX juga bisa membantu dengan menemukan atau memberikan input dari USB webcam itu sendiri, ya. Nah, yang lainnya juga kita juga bisa menemukan dan kemudian juga bisa mengelola yang disebut dengan nama I/O devices. Nah, I/O devices ini yang biasa dilakukan oleh di manufacturing itu seperti I/O controller, ya. Jadi I/O controller atau relay kita bilangnya. Nah, di Network Optics sendiri juga bisa melakukan itu. Jadi dengan syaratnya yaitu I/O controllernya support dengan namanya REST API. Saya kira mungkin itu REST API sekarang semua rata-rata saya lihat menjadi protokol yang standar ya untuk berkomunikasi.
Nah, jadi kami support dengan REST API itu, jadi kita bisa melakukan discovery, kemudian juga bisa memanage I/O device dengan tentunya menggunakan protokol REST API tersebut. Ya, jadi ini kurang lebih apa yang bisa dilakukan oleh NX. Nah, ini juga berbicara tentang multi-site tadi, ya, multi-site sendiri. Jadi NX ini kita punya yang disebut dengan namanya NX Cloud Connect. Jadi NX Cloud Connect ini sebenarnya memudahkan untuk end user ketika mereka punya banyak multi-site, ya. Ini kita tinggal hanya perlu menginstalkan aplikasi dari NX ini di kita bilang hardware kecil seperti mini PC ataupun server ataupun apapun ya hardware-nya ya ketika diinstal dengan aplikasi network optics ini, nah itu tinggal dikonekkan saja ke cloud sistemnya dari NX. Jadi cloud system NX ini adalah public cloud. Kami menggunakan public cloud dari Amazon Web Service. Jadi fungsi dari NX Cloud ini adalah untuk melakukan remote management. Ya, di mana biasanya kalau mungkin dari IT itu kalau ketika mereka harus melakukan remote site, biasanya harus membuka open port di router ya, open port, kemudian port forwarding, kemudian juga IP publiknya harus fix dan segala macam. Nah, di network optics atau NX Cloud ini itu tidak memerlukan itu. Jadi hanya membutuhkan username saja. Jadi tinggal membuat username di cloud portalnya NX, kemudian konekkan server yang ada di site. Nah, itu kita sudah bisa melakukan remote monitoring atau remote connection di situ. Nah, tentunya NX Connect ini juga NX Cloud Connect ini free ya. Jadi ini bisa dilakukan trial. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini mau melakukan trial, contoh kalau punya video source kayak kamera CCTV, kemudian mungkin atau punya USB webcam, kemudian mau dimonitor dari tempat lain. Nah, itu tinggal menggunakan ya device-nya bisa menggunakan Raspberry atau Intel NUC ya, mini PC seperti itu, install aja dengan NX server, kemudian video source-nya itu dari IP kamera ataupun dari USB webcam, hubungkan ke NX server itu, bikin akun di NX Cloud, ya selama ada internet, itu hubungkan saja. Nah, itu sudah bisa melakukan remote management menggunakan NX Cloud Connect ini. Ya, jadi NX Cloud Connect ini free, tidak berbayar sama sekali. Ya, jadi saya banyak partner, ada juga banyak end user yang mereka mau remote monitoring, itu mereka coba dengan install aplikasi dari NX, kemudian video-video source mereka masukkan ke NX server, itu mereka udah bisa melakukan remote monitoring secara free. Ya, ini salah satu saya bilang fitur yang paling banyak digunakan ya karena ini free, karena saya lihat banyak juga video platform yang berbayar begitu sudah berhubungan dengan cloud. Nah, di NX ini free, jadi bisa langsung dicoba juga kalau rekan-rekan mau coba. Ini saya tidak akan berbicara terlalu panjang mengenai NX Server Hive dan Smart Failover ini karena cukup teknis. Ya, tapi intinya ini juga salah satu core teknologi dari NX. Ini NX tentunya adalah cross-platform software ya. Jadi NX ini bisa diinstal di Windows, bisa juga diinstal di Linux, kemudian juga kita bisa diinstal di Raspberry. Jadi aplikasi dari NX sendiri ini adalah aplikasi yang cross-platform. Ya, jadi di mana kalau mau menggunakan aplikasi ini, mau diinstal di operating system Windows, operating system Linux, ataupun ARM, ataupun NVIDIA, ataupun mau dilakukan virtualisasi, atau mungkin yang familiar dengan Docker, containerized, network optics, NX server, aplikasi itu bisa diinstal di berbagai macam operating system ini. Ya. Nah, menariknya dengan multiple, kita sebut di sini adalah multiple server atau multiple hardware. Nah, ini kita bisa gabungkan menjadi satu manajemen terpusat. Ya, sebagai contoh kalau saya lihat di diagram sini, misalnya ini hardware A, kemudian hardware B, ini diinstal dengan Windows, kemudian ini diinstal dengan Linux. Nah, kita hanya perlu install di operating system yang berbeda ini NX server aplikasi. Nah, di NX server aplikasi ini nanti kita bisa gabungkan. Jadi begitu kita gabungkan, misalnya site A itu ada di Jakarta, kemudian site
B itu ada di kita gabungkan. Nah, begitu kita gabungkan, kita bisa memanage device-device baik yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Bandung. Ya, kemudian kalau misalnya dia di lokal site, nah itu kita bisa mengaktifkan smart failover. Jadi artinya kalau misalnya site A ini fail atau error, nah device-device yang ada di site A ini akan otomatis pindah ke site B secara otomatis seperti itu. Ya itu mungkin secara konsep ini kalau mau melakukan sentralisasi multi-site ini bisa menggunakan teknologi dari Hive ataupun smart failover ini. Oke, akan lanjut dengan NX Toolkit sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan di akhir sesi ini boleh ditanyakan. Jadi NX Toolkit ini adalah yang kita sebut sebagai developer tools, ya. Jadi developer tool ini adalah yang digunakan oleh developer ketika mau mengintegrasikan solusi mereka di atas platformnya Network Optics. Tentunya NX Toolkit ini juga free, ya, tidak berbayar. Jadi tadi cloud itu free, kemudian juga NX Tool free. Jadi buat para developer atau mungkin di sini yang mau mencoba mengintegrasikan solusi mereka, ini kami menyediakan API dan SDK-nya. Jadi dokumennya kami sediakan, kemudian juga GitHub repository-nya kami sediakan di sini, bisa diakses, ya. Nah, di sini berbagai macam dari NX Toolkit tentunya banyak sekali. Contohnya kalau seperti metadata SDK, ini adalah plugin. Ya, jadi kalau misalnya platformnya Network Optics, ini kita bisa menggunakan namanya metadata SDK. Nah, kemudian video source SDK tadi yang saya sebutkan, jadi kalau misalnya di luar Baru tahu saya. protokol yang ada RTSP, STTP, kemudian di luar tadi ya ONVIF, RTSP, STTP, UDP, mungkin ada protokol yang lain yang mau integrasikan ke NX. Nah, itu juga bisa menggunakan video source SDK. Nah, kemudian juga mungkin kalau ada yang mau membuat storage sendiri, karena saya lihat kita banyak partner juga di luar negeri, mereka menggunakan storage SDK dari NX, kemudian mereka membuat appliance, yang dimana ketika mereka membuat appliance itu mereka preloaded dengan NX di sana. Ya, ini juga sebenarnya peluang. Jadi kalau di Indonesia mungkin mau menciptakan satu media penyimpanan ya atau server storage sendiri, kemudian di dalamnya mau mempunyai aplikasi. Nah, ini juga bisa di-package dengan NX aplikasi ini yang bisa kita jual juga sebenarnya ke negara lain seperti itu. Karena saya lihat juga banyak partner-partner storage di luar, mereka menggunakan storage SDK dari NX, kemudian mereka membuat appliance baru, nah kemudian mereka jual ke negara lain, termasuk Indonesia seperti itu. Nah, itu juga membuat opportunity sebenarnya buat industri Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka mau membuat storage sendiri, kemudian di preload dengan NX, itu kita juga bisa berkompetisi tentunya ke market-market yang ada di luar seperti itu. Nah, kemudian juga ada STTP, NX Connect API, kemudian juga NX Cloud API, dan otomatis juga ini kita punya klien yang bisa kami open source-kan. Nah, ini toolkit dari NX. Jadi bahwa NX ini adalah open video platform atau open video source platform, ya platform terbuka untuk para developer. Ya, jadi kalau misalnya tadi challenging-nya yang 5 tadi, berbagai macam video source, kemudian multi-site, mau mengintegrasikan solusi lain, scalability, kemudian juga adopsi AI. Nah, ini adalah toolkit-toolkit yang membantu untuk mempercepat itu semua. Karena di Network Optics ini kita sediakan framework-nya sebenarnya. Jadi 95% framework-nya itu udah jadi. 5% itu yang tadi kalau mau di full stack dengan solusi-solusi lain. Ya. Nah, ini toolkit kami yang terbaru yang rencananya kami launching, ya, launching di tahun ini dan menjadi series dari hackathon
dari NX. Jadi ini adalah kami melakukan edukasi sebenarnya untuk NX AI Manager ini. Ya, jadi NX AI Manager ini adalah tools sebenarnya, tools yang digunakan untuk mempercepat penerapan AI. Ya, caranya sederhana, jadi hanya menggunakan 4 step. Jadi train, upload, deploy, dan visualize. Ya, jadi hanya 4 step saja. Jadi ini yang kemarin saya juga berbicara banyak dengan AI developer, data scientist. Jadi apa challenging mereka? Ya, jadi saya juga baru mengetahui karena saya juga sama-sama belajar mengenai bagaimana membuat AI modeling, kemudian proses produksinya, kemudian juga bagaimana inference dan segala macam. Ternyata itu menjadi perjalanan yang cukup panjang buat data scientist, kemudian juga mungkin membuat DevOps team ketika mereka mengembangkan AI model itu sendiri. Ya, jadi ketika saya berbicara sama mereka AI models, ya, apa itu AI models? Jadi kita berbicara AI model adalah bagaimana kita bisa mengcapture data ya atau modeling dari objek. Ya, objeknya bisa macam-macam. Ya, mungkin gelas, mungkin handphone, mungkin juga burung, hewan, ya seperti itu, garpu, sendok, ya apapun. Nah, itu kita berbicara tentang AI model sebenarnya. Jadi sekarang itu kita berbicara tentang data, ya. Jadi data modeling itu sangat penting untuk melakukan AI nantinya ke depannya, ya. Ketika kita mau melakukan otomasi, contoh kalau kita berbicara use case-nya adalah industri seperti farmasi, contohnya mereka mau melihat bagaimana filling botol, ya, filling botol, kemudian mungkin kalau misalnya botolnya rusak atau mungkin isinya rusak seperti vaksin, nah itu ya itu contohnya kita bilang AI modelingnya seperti itu. Nah, biasanya ketika penerapan AI modeling, ini yang challenging-nya adalah ketika mereka mau melakukan itu ke dalam proses produksi AI modelingnya. Itu biasa bisa memakan waktu paling cepat itu kurang lebih 3 bulan. Saya pernah nanya ketika lakukan AI modeling sampai proses produksi jadi, ya itu kurang lebih paling cepat kurang lebih 3 bulan. Nah, ketika 3 bulan itu, kalau misal AI modelingnya tidak akurat, ataupun mungkin AI modelingnya mau di scalability, kemudian kemampuan dari hardware-nya atau komputasinya tidak cukup, mereka harus mengulangi lagi proses itu. Jadi prosesnya ketika melakukan pembelajaran modeling, inference, sampai mereka penerapan dari pemilihan hardware-nya, nah itu yang memakan waktu cukup panjang biasanya. Nah, di NX AI Manager ini membantu mereka yang tadi yang saya bilang, 3 bulan itu kita pangkas waktunya menjadi hitungan jam. Ya, jadi go to marketnya jadi lebih cepat biasanya. Ya, jadi kalau misalnya project ketika mereka punya AI modeling, mereka harus melakukan modeling. Ya, jadi dataset dimasukkan, kemudian inference, kemudian pemilihan hardware. Nah, itu yang saya bilang tadi memakan waktu paling cepat 3 bulan. Ya, kadang-kadang nggak jadi bisa 6 bulan, bisa lebih lama lagi mungkin bisa sampai 1 tahun, nggak keluar-keluar modelnya. Nah, di situ yang kami bantu sebenarnya, kami pangkas waktu itu dari yang 3 bulan itu menjadi hitungan jam. Terus bagaimana kami bisa melakukan itu ya ini 4 caranya. Jadi train itu bisa menggunakan AI training tools ya, bisa macam-macam, bisa menggunakan PyTorch, bisa menggunakan TensorFlow, ataupun mungkin yang paling mudah adalah Google Teachable Machine. Ya, itu yang paling mudah. Nah, ketika sudah melakukan training modeling itu tinggal melakukan upload aja yang kita sebut tadi ada NX Cloud ya. Jadi modeling yang sudah dibuat itu diupload aja di NX Cloud. Nah, di NX Cloud ini yang akan melakukan konversi dari modeling itu. Nah, begitu sudah dilakukan konversi di NX Cloud, itu nanti tinggal dipilih pilihan dari hardware-nya. Nah, hardware-nya itu bebas, ya bebas. Kalau yang dulu yang 3 bulan itu prosesnya mereka, ketika misalnya contoh mereka menggunakan training modelnya
kemudian inference itu di NVIDIA. NVIDIA juga banyak turunannya ya. Ada NVIDIA Jetson, Jetson juga banyak lagi, NVIDIA Jetson Nano, Orin, NX dan segala macamnya. Nah, itu biasanya ketika hardware NVIDIA-nya kurang powerful, mereka kemudian harus melakukan proses itu berulang. Nah, tapi kalau setelah upload dari NX ini, kita tidak peduli di sini, ya. Jadi mereka bisa menggunakan NVIDIA salah satunya, atau menggunakan Qualcomm untuk AI hardware acceleratornya, atau mereka bisa menggunakan Hilo, ya. Kemudian atau mereka menggunakan Intel, ya, device-nya Intel. Nah, itu bisa mereka upload ke berbagai macam edge hardware device. Jadi mereka tidak perlu lagi melakukan training ulang di berbagai hardware yang berbeda, karena dari NX ini akan melakukan konversi itu dan mereka bisa melakukan deployment AI modeling mereka ke berbagai hardware. Ya, jadi inference-nya itu udah langsung bisa dilakukan setelah selesai inference, kemudian dalam proses produksinya, nah itu sudah bisa langsung over the air, ya over the air ini ke berbagai macam edge hardware kita bilang. Nah kemudian tentunya visualisasinya itu dengan menggunakan NX client tentunya. Ya jadi ini mungkin sebagai contoh di sini ya rekan saya di sini. Mungkin kalau bisa saya ulang sedikit. Ya, nah di sini 4 caranya ya. Jadi rekan saya ini menggunakan nantinya yang kita sebut dengan Google Teachable Machine di sini. Ya, jadi di sini kita memberikan contoh bagaimana melakukan training AI modeling. Nah, ini juga yang menjadi part dari NX Hackathon ya di sini. Jadi kita memberikan challenging kepada developer dengan menggunakan tools ini seberapa mudah. Nah, itu dari inti dari hackathon yang kami lakukan sekarang. Dan tema kali ini adalah berkaitan dengan venue. Jadi venue itu bagaimana venue itu bisa stadion, bisa juga public space di situ. Ya, jadi dengan menggunakan tools ini apa yang bisa kita buat mengenai vision AI seperti itu. Ya, ini contoh-contoh modeling yang sudah dibuat. Jadi cara membuat modelingnya juga cukup mudah menggunakan Google Teachable Machine. Ya, mungkin kalau bisa saya contohkan di sini juga mungkin kita bisa coba juga. Jadi kalau mungkin rekan-rekan yang belum tahu mengenai Google Teachable Machine, mungkin saya stop share dulu. Saya akan share screen yang lain. Oke, ya, ini mungkin kita bisa coba dengan ya, ya ini free tools ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan AI modeling. Ya, jadi bisa dilihat seperti ini. Disable mesin kita pilih aja get started seperti ini. Jadi di sini ada 3 project, image project, audio project mau ataupun post project ya di sini. Nah, jadi kalau dengan image project ini, kita support sementara untuk image project dulu. Kita pilih standar image model seperti ini. Saya akan menggunakan mungkin jam tangan. Ya, saya ambil dulu jam tangan. Saya tulis di sini jam tangan. Ya, nah ini tinggal saya pilih seperti ini. Ya, nah ini kita bisa melakukan training. Ini contohnya adalah yang paling mudah dengan menggunakan disable machine. Ya, ya kurang lebih sampelnya 28 image. Kemudian mungkin saya menggunakan lagi gelas seperti ini, ya. Ya, jadi saya menggunakan contoh, ya ini contoh saja sampel bagaimana sebuah AI modeling bisa kita lakukan di sini.
Nah, kemudian saya tambahkan lagi satu mungkin non, ya di mana saya di sini diam saja, jadi sebagai background, ya. Jadi untuk melihat seperti apa proses dari pembuatan AI modeling ini. Oke, kemudian kita tinggal hanya melakukan training seperti ini. Kita train, ya. Jadi sambil menunggu. Jadi trainingnya juga membutuhkan waktu, tidak terlalu lama sebenarnya. Ya, tinggal kita wait saja. Ya, jadi ini kita menunggu sampai proses ini selesai. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 1 menit kurang. Nah, oke. Nah, ini sudah kita lakukan sebenarnya AI modeling. Jadi kalau saya menunjukkan ini di webcam laptop saya, dia akan melihat ini adalah jam tangan seperti ini, ya. Jadi bisa dilihat detection-nya, ya. Ini adalah jam tangan 100%. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita membuat AI modeling. Ya, kemudian kalau saya menggunakan gelas seperti ini, dan dia akan terdeteksi dengan gelas, ya. Ya, jadi yang kita sebut dengan AI training tools. Tentunya banyak sekali AI training tools di luar. Jadi apa yang dilakukan data scientist biasanya mereka melakukan training modeling ini, ya. Jadi apapun training modelingnya ya tentu mereka menggunakan dataset, bisa menggunakan image, bisa menggunakan video, ini yang di-trainingin, ya. Jadi setelah mereka melakukan training dengan akurat, nah ini kemudian mereka melakukan ekspor model di sini. Ya, di sini ada ekspor model. Nah, ekspor model ini biasanya dalam bentuk standar dan kita sebut dengan nama itu adalah ONNX atau ONNX di situ. Jadi kita bisa melakukan upload setelah ke di sini, ya. Kita bisa melakukan upload di NX Cloud, ya. Jadi ini setelah diekspor, ya, ini sama prosesnya tadi yang saya tunjukkan. Ini kemudian diupload sebagai contoh, ya, di sini. Nah, begitu selesai diupload di sini, ini adalah NX Cloud-nya. Setelah kita upload, kita bisa add model yang tadi sudah kita buat di sini. Jadi tadi kita pilihnya menggunakan teachable machine, ya. Jadi tinggal kita pakai teachable machine ini, kita klik. Nah, kemudian kita upload. Nah, ini adalah beberapa AI training tools, ya, tentunya dari TensorFlow, S-Impulse, NetPresso. Ya, ini adalah beberapa contoh AI training tools. Tentunya AI training tools ini juga kita akan tambah terus setiap tahunnya, karena kita akan bekerja sama juga dengan berbagai macam AI training tools tentunya. Nah, setelah kita trainingin, dia akan seperti ini modelnya. Jadi kita bisa memberikan nama modelnya nanti seperti ini sebagai contoh, ya. Rekan saya itu menggunakan contohnya Suntory Ulung T, ada juga Lego Detection, ya, macam-macam. Jadi kita sudah mencoba membuat beberapa AI modeling di situ. Nah, setelah itu ya tinggal kita pilih S device-nya. Nah, kemudian dari sisi klien sendiri di sini, ya. Nah, ini adalah contoh deployment. Kita bisa memilih dengan menggunakan kebetulan di model ini kami menggunakan device-nya adalah Raspberry Pi 5 di sini. Nah, setelah itu kami deploy di sini. Nah, kami juga mempunyai free model itu dari YOLO, itu ada 80 kelas model dari YOLO. Jadi YOLO models kami juga bisa gunakan di situ, ya. Nah, kemudian kami lakukan visualisasi. Nah, begitu aktifkan dia akan seperti ini visualisasi, ya. Jadi kita bisa melihat ada cell phone, ya. Jadi kalau mau lihat di sini, ya seperti ini juga cup gelas di sini, ya. Ya. Nah, ini juga kita bisa melakukan overlay di sini. Ya, overlay, text overlay di atas video seperti ini. Nah, tentunya juga bisa kita fungsikan juga kita melakukan triggering di sini, ya. Jadi kalau kita mau melakukan triggering, ini contohnya rekan saya ketika mengacungkan jempol, jadi dia sudah membuat AI modeling jempol seperti ini. Jadi ketika jempol itu terdeteksi oleh kamera,
dia bisa men-trigger fan ini untuk menyala. Ya, jadi kita bisa melakukan set rule juga ketika AI modeling itu terdeteksi, nah itu bisa men-trigger device lain. Nah, bisa dilihat seperti itu. Ya, jadi begitu dia angkat jempolnya, nah, kemudian bisa men-trigger fan ini untuk menyala. Ya, jadi ini adalah tools yang sangat powerful yang kami perkenalkan untuk mengakselerasi penerapan AI model di situ. Ya, tentunya ini yang menjadi topik utama kami melakukan NX Hackathon. Di situ ada dokumentasinya juga yang cukup jelas. Ya, jadi hanya mengikuti aja dokumentasi di situ, dan kemudian teman-teman atau rekan-rekan yang mau mencoba hackathon bisa join juga, karena saya lihat kemarin itu kurang lebih ada 300-an lebih tim, ya. 80% kebanyakan developer dari India yang ikut, kemudian sekitar 20% itu developer dari Vietnam. Nah, dari Indonesia kurang lebih mungkin hanya ada 5 tim yang bergabung. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau berkompetisi, unjuk gigi, nah ini hackathon ini juga salah satu wadah yang cukup baik, ya. Jadi untuk melihat bahwa Indonesia juga bisa berkompetisi tentunya dengan negara-negara lain, ya. Nah, mungkin saya juga akan memberikan salah satu contohnya. Jadi hackathon ini kami sudah melakukan hackathon selama 2 kali, ya. Jadi hackathon yang sebelumnya mungkin untuk memberikan gambaran, ini salah satu contohnya, ya. Juara pertama nanti akan mendapatkan uang ya sebesar 5.000 USD. Kemudian juara 2 itu kurang lebih kemarin kalau nggak salah adalah 3.000 USD, dan juara 3-nya adalah 2.000 USD ya di situ. Nah, di sini adalah NX Hackathon tahun lalu ya di sini. Di sini mereka membuat smart parking solution dengan menggunakan NX AI Manager dan tentunya toolkit yang kami sediakan. Ya, jadi kalau mau lihat di sini bisa akses. Ya, ini kebetulan pemenangnya semuanya adalah tim dari India. Jadi juara 1, 2, 3 semuanya adalah developer India. Ya, ini sebagai contoh mereka membuat ide ya dengan pemanfaatan smart parking seperti ini. Ya, jadi use case-nya mereka menggunakan kamera kemudian untuk menentukan spot dari parking. Ya. Ya, jadi di sini mereka memberikan penjelasan seperti ini. Ya, kemudian juga mereka menjelaskan secara arsitektur apa saja tools yang mereka pakai. Ya, nah, ini contoh-contohnya GitHub mereka. Nah, kemudian ini kita lihat secara hasil ya. Ya, jadi bisa dilihat di sini mereka sudah menggunakan modeling ya di sini. Kemudian juga mereka menggunakan post processing. Ya, jadi kita bisa lihat ini dashboard-nya mereka yang mereka buat di atas platformnya Network Optics. Ya. Jadi di sini dari visual kamera, kemudian mereka membuat beberapa spot dari parking, dan ini real time. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang masuk di spot ini, di dashboard-nya mereka itu akan langsung berubah statusnya. Ya. Ini adalah salah satu contoh hackathon yang kami lakukan tahun lalu. Jadi ini tim pemenang ketiga. Jadi mereka melakukan ini, dan ini semua menggunakan tools dari NX. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan sebenarnya berbagai macam ide ya terkait dengan vision AI tentunya. Ya. Ya, ini adalah salah satu contohnya pemenang ketiga. Mereka menggunakan NX AI Manager dan platform dari Network Optics untuk membuat solusi mereka sendiri. Ya, ini untuk pemenang ketiga. Jadi bisa dilihat juga ya nanti di website Network Optics, bisa dicari aja di blognya. Jadi kalau mau lihat lebih detail supaya mempersingkat waktu, saya kira juga udah cukup malam ya. Ini untuk pemenang ketiga.
kemudian untuk pemenang kedua, nah ini mereka membuat AI modeling untuk hewan liar, ya. Jadi hewan liar seperti gajah, kemudian juga untuk pemburu, ya. Jadi mereka menamakan solusi mereka itu adalah Garut. Jadi bukan kota Garut, ya. Jadi di sini namanya Garut. Itu geospatial, animal recon, kemudian user dashboard, ya. Itu mereka menggunakan itu. Ya, jadi mereka menunjukkan proses-prosesnya semua di sini. Nah, kemudian mereka menampilkan itu di dalam platformnya Network Optics. Ya, jadi di sini ya, bisa dilihat video-video ini menggunakan drone. Jadi ini tampilan yang mereka lakukan semua sendiri. Jadi dari sisi map itu mereka juga build di atas platformnya NX. Jadi di sini kita bisa lihat mapping dari drone-nya sendiri. Dan kemudian ini adalah beberapa spot area seperti gajah, kemudian ada zebra, jerapah, ya di situ. Jadi setiap kali drone itu terbang, di sini bisa dilihat mereka mendeteksi berbagai macam satwa liar yang sudah dimodeling sama mereka. Jadi ini seperti ini deteksi gajah, ya. Nah, di sini visualisasinya tentunya di atas NX Client di sini. Nah, kemudian juga kalau misalnya ada pemburu, mereka bisa memberikan alerting. Jadi ketika ada pemburu mendekat, ya itu bisa memberikan alert tentunya. Ya, ini adalah juara 2. Ya, jadi mereka menggunakan platform juga dari NX, mereka melakukan modeling, kemudian mereka menggunakan NX AI Manager untuk mempercepat proses ini, ya. Jadi ini kemarin hackathon dilakukan dalam waktu 2 bulan, dan dalam 2 bulan mereka sudah bisa menghasilkan solusi-solusi atau ide-ide seperti ini, ya. Ya tentu use case-nya banyak sekali yang bisa kita develop. Dan ini juga yang kemarin saya berbicara dengan Pak Pangki, ya ini yang kita mau coba lakukan di Indonesia seperti itu. Ya ini untuk juara 2 dari hackathon tahun lalu, dan kemudian ini juara pertamanya tentunya. Tiga-tiganya developer dari India, jadi mereka banyak sekali ide-idenya. Ya. Hello Kalau everyone, this is juara Team Vision Next, comprising of Ananno, Devashmit, Konko, juara Aditya, satunya Systems, bisa right? Using dilihat traditional ini methods mereka of monitoring customers and menggunakan ensuring security by AI using multiple Manager dan softwares lack efficiency and NX real time. platform The untuk solution mendeteksi, include accurately determining customer dwell time, optimizing inventory management to ya enhance di scope sini bisa purchases, dilihat ya. detecting instances of theft, and identifying the best-selling products. We also created our own dataset at our local Spencer's supermarket, where we recorded videos in different store sections, where you can see that our team members mimic how a customer would purchase products from a shelf and how Untuk deteksi thieves tikus would bisa maybe steal dibuat, Pak. products. Selama AI The store modelingnya manager and bisa shaving, dibuat, ya itu bisa mungkin saja co-purchased dilakukan. and top-selling products, potential. This is the banyak. NX Meta server page. Our service Ya, currently running on ini an salah Alex satu machine. contohnya ya, See all juara the pertamanya. go into the camera Ya, settings and plug in. You can see that in the AI Manager plugin, we are using our custom model as well as the custom post processor. Now that actually helps us detect all the different product categories ya, jadi in bisa the dilihat mereka camera feed mendeteksi toilet paper, using our cereal fine-tuned box, model. ya, jadi We berbagai also macam detect produk the person using di yellow V8 pose supermarket along with di his left and India. right hand positions. Jadi mereka bisa tahu Over here in this video, berapa you barang can yang sudah see diambil, that a kemudian juga person ada is theft coming and detection stealing a small wine seperti bottle from ini. a shelf Ya, and ketika then going away. diambil itu sudah langsung Now let me kedetek. just open the webpage for our shopkeeper app Tentunya juga that we mereka have juga deployed on mengembangkan Vercel. dashboard You mereka can sendiri see di atas that we platformnya NX provide seperti all ini. the different Ya, jadi itu section-wise memungkinkan untuk dwell-time membuat analysis dashboard. for the day of Jadi prosesnya 26th itu of May. dilakukan Over secara here, real we time give di all sini. the time-wise analysis along with the different quantities that have been bought for each of these different product categories available. Over here, we have done the same thing for the fish and sauce section as well.
Ya, Coming ini to the co-purchase categories, you can see that we juara have pertama again dari NX given a Hackathon. list of Jadi all the ide-ide mereka co-purchased juga items cukup in unik the dan cereal cukup and fish bagus kita section. lihatnya ya, So karena cereal boxes, tins, and oat mereka tins melakukan are probably deteksi put seperti together. cereal We box, also kemudian provide a juga section of the peppermint. top Ya, ini highest barang-barang selling produk products. yang You mereka can sudah see lakukan that modeling. the section and the product Kemudian mereka name along with menggunakan the itu item untuk dashboard. numbers Di are sini also kita bisa mentioned. lihat. This gives a list of Ya, suspected thefts. In the fish section, you can see that there were 3 such detections with the timestamp and Z-score. We also issue alert notifications over here about the Oke, itu kurang lebih mengenai NX Hackathon secara topik. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Fangki. Di sini juga saya lihat mungkin ada beberapa yang tanya. Ya, oke, makasih Bro Anto. Mungkin waktunya udah agak malam, tapi silakan teman-teman mau bertanya 15 menit lah ya, Ya, diskusi sebentar. apa yang mau Ya, bertanya silakan. malam Pak. Pak Adi, Ya, silakan. mau tanya ini. Aku tertarik dengan modeling ininya. Apa namanya? AI modeling ya. Ini Ya, aku dapat tantangan ini untuk counting atau filed garment ya. Ini dia kalau ada dia cetak nih berapa yard, misalnya 1000 yard sekali cetak, itu motifnya kan ada master motif ya. Nah ini kalau manual itu kan hanya pakai sekilas mata kayak model contohnya kita produk uang nih. Kalau uang betul. kan di itu, ini Uh, gimana ya tuh Pak? Itu bisa nggak ya untuk motif file produk misalnya bentuk dasarnya ini udah ditentukan sama warnanya. Warna misalnya warna biru ternyata yang keluar biru muda atau gimana gitu lupa ya. Itu satu sama motifnya Pak. Itu sih yang saya tanya Pak. Deteksi file produk gitu, produk di garment. Ya, nah itu yang tadi saya sebutkan mengenai AI modeling sendiri. Kita banyak sekali use case, Pak. Banyak sekali yang datang ke saya, Pak, saya mau mendeteksi, ya salah contohnya mungkin tadi Pak Tristan juga nanya, bisa mendeteksi tikus apa enggak. Nah, itu yang kita bilang sekarang, tantangannya adalah buat data scientist, kita perlu mengkoleksi data itu, ya Pak, mengkoleksi data itu, ya tentunya nanti model-model dari AI itu sendiri yang bisa kita pakai, terutama untuk market Indonesia. Kemarin saya juga, yang menjadi challenging kita adalah siapa yang punya dataset itu kan, yang menjadi challenging. Makanya itu sebenarnya adalah peluang juga buat data scientist Indonesia. Sekarang, buatlah AI modeling itu, kumpulkan dataset sebanyak-banyaknya. Nah, itu kita bisa gunakan, dan tentunya kalau untuk dari NX sendiri, wacana kami di 2025 adalah setelah melakukan hackathon, setelah misalnya NX AI Manager itu official kami publish, kami juga akan membuat namanya AI Model Marketplace. Ya, jadi AI Model Marketplace ini menjadi sesuatu yang menarik karena apa? Ya bayangkan ini adalah sebagai Play Store seperti Google Play Store ataupun Apple Store. Tapi di dalamnya isinya kontennya adalah hanya mengenai AI model, ya. Nah, di situ menjadi peluang sebenarnya buat data scientist ketika mereka membuat dataset yang banyak, kemudian itu bisa digunakan, itu bisa mereka upload ke dalam AI marketplace, AI model marketplace yang dibangun oleh Network Optics. Ya tentunya nanti ketika ada orang yang melihat, oh saya contohnya mungkin lagi Pak Tristan butuh rat detection atau tikus, ya deteksi tikus. Nah nanti di marketplace itu mungkin ada aja data scientist yang sudah mentrain AI model tikus. Nah itu kita bisa beli di situ. Begitu kita bisa beli, ya tentunya setelah kita beli, nah bagaimana mereka bisa mengaplikasikan AI model itu tentunya dengan menggunakan platform dari Network Optics itu di situ. Nah, jadi menariknya NX ini adalah platform terbuka. Nah, NX AI Manager itu adalah tools yang dimana kita sendiri pun bisa mentrain modeling itu juga di situ. Jadi sebagai contoh yang tadi saya tunjukkan, bagaimana saya tadi membuat AI modeling jam tangan, kemudian AI modeling dari gelas. Nah, itu yang sebenarnya menjadi yang menarik. Karena saya berbicara banyak sekali dengan rekan-rekan, partner-partner, end user juga. Ya, salah satu contohnya tadi seperti Pak Adi bertanya, kalau ada tekstil modelingnya, ya itu memungkinkan saja Pak. Yang harus dilakukan sekarang adalah
kita mengumpulkan data itu sebanyak-banyaknya, kita training, nah datasetnya, nah itu yang nanti akan menjadi barang yang berharga, Pak. Saya percaya mungkin dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu 2-3 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan, itu adalah barang-barang yang menjadi data yang bisa dikomersialkan. Nah, itu yang tujuan kami sebenarnya adalah membantu data scientist juga, terutama di Indonesia. Mungkin kalau lihat belum ada yang lihat peluang ini, nah ini adalah peluang baru sebenarnya juga buat data scientist. Ya, jadi mereka bisa mengumpulkan dataset apapun sebenarnya. Karena waktu saya kemarin tahun lalu saya punya expo di Singapura, ada yang datang ke saya, mereka mencari eh, deteksi untuk deteksi baut. Jadi ukuran baut, dimensi. Nah, mereka bilang kalau dengan menggunakan NXM AI Manager saya bisa melakukan dengan lebih mudah, artinya saya nggak perlu membayar data scientist terlalu tinggi. Karena data scientist ketika mereka membuat satu modeling baut, itu yang saya dengar dari mereka, saya tanya berapa harga yang di ini, mereka mengeluarkan kurang lebih untuk satu model ya, itu kurang lebih $10.000, Pak. $10.000. Bayangkan. Jadi dari sisi end user pasti akan keberatan. Wah, $10.000. Tinggi amat. Nah, sekarang kami membantu itu sebenarnya. Ya, jadi ketika AI modeling itu kita bisa lakukan, ya nantinya tentu AI modeling yang sudah kita training, itu bisa kita jual kembali sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik dari NX AI Manager. Ya, kami merasa bahwa AI modeling itu seharusnya semua orang bisa melakukan AI modeling di situ. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini kan kebenaran dari manajemen Jasinta sendiri kan, aku sendiri berusaha apa ya, masih kurang lah gitu. Nah ini kita kemarin beli, aku nggak tahu ya, bukan kita ya, manajemen ya, terutama membeli AI gitu yang untuk visa smart CCTV lah, produk Ya. luar. Aku nggak bisa bilang itu. Cuman kita terkendala dengan license ya. Fitur-fiturnya Ya. itu kok kenapa ya modeling-modelingnya itu terbatas. Ini NMS-nya sebenarnya open ya, bisa masukin. Nah, ketika mau nambah ini harus nambah kos lagi, model ini nambah kos lagi. Nah, ini aku perlu masukkan ke manajemen. Sebenarnya ini kita bisa develop di internal. Kenapa harus di lokal ya terutama? Kenapa harus ketergantungan di luar gitu loh? Itu Ya, aja yang ya, aku jadi betul. Itu yang menjadi agak challenging sebenarnya, Pak, yang kita lihat di situ. Kalau kita bisa membuat AI modeling sendiri, gitu kan? Kenapa kita harus menunggu dari vendor untuk melakukan itu? Dan itu yang saya bilang, kalau Bapak perhatikan, ketika AI modeling itu mau dikeluarkan, itu proses yang tadi saya bilang, paling cepat 3 bulan. Coba Bapak bisa request ke vendor itu, belum tentu dalam waktu 3 bulan dia akan keluar model deteksi baru. Karena dia harus menyesuaikan dengan hardware requirement juga dan segala macamnya. Jadi banyak faktor yang mereka perlu uh, perhatikan di situ. Nah, disinilah NX itu sebenarnya membantu gitu. Nah, itu juga ya, ya Pak Kristan juga bisa dikembangkan, kemudian CCTV AI, laser tele, langsung bisa tembak bunuh tikus, bisa Pak. Automation itu yang kita arahkan ke sana sebenarnya. Jadi ketika AI modelingnya sudah ada, platform NX ini bisa men-trigger yang tadi I/O control. Jadi I/O control itu bisa mengaktifkan kipas, mengaktifkan ya apapun sebenarnya. Ya itu possible untuk dilakukan sebenarnya. Jadi ini adalah platform yang bisa digunakan. Jadi platform dari NX ketika mau menggunakan pengembangan ini free, tidak ada bayaran sama sekali. Jadi menariknya dari NX adalah kami punya development platform yang bisa digunakan secara gratis. Mungkin Pak Aryansyah juga boleh coba share karena saya lihat Pak Aryansyah juga salah satu yang kemarin sempat coba atau mungkin dari timnya Pak Pangki itu sama sekali tidak dikenakan biaya kan Pak untuk mencoba platform dari NX itu sendiri. By the way, itu mungkin apa yang tadi Pak Adi bilang itu ya, maksudnya kalau
ini aja bro, biar gampang gimana cara. Misalnya kan kalau dia di pabrik kan sebetulnya bisa nggak pakai CCTV kemudian dikonekin ke mana, ke TensorFlow atau apa untuk nangkepin dulu tuh data trainingnya gitu loh. Nah, ya Itu betul, Ya, sih menurut betul, saya. betul. Ya, Saya izin Bapak, dulu ya. Gimana gimana? Iya, kalau untuk lebih lanjut spesifik use case gitu mungkin ada training data terpisah dulu, minta akses ya Pak. Iya, biasanya sih bisa, cuma memang mesti nyiapin itu TensorFlow atau apa, jadi buat bisa bikin modelingnya dulu. ya, AI training toolkits kita bilang. AI training model itu Ya, banyak Pak. Bisa dari tadi Google Teachable Machine, Edge Impulse, kemudian ada yang TensorFlow. Ya, Pak Brion silakan Pak. Itu Ya, terima kasih Pak Hartono, sangat interest kali ini saya ini, terutama untuk contoh yang pada minimarket tersebut, terutama untuk para SMI. Namun yang menjadi pertanyaan saya, eh, data latihnya itu sebatas data latih yang ada, kemudian kita mau mendapatkan rekomendasi secara prediktif maupun preemptif itu apakah ada modul di NX Cloud-nya itu. Terima kasih, Pak. ya, kalau untuk NX Cloud itu sebenarnya kita hanya melakukan konversi setelah AI model itu di training, Pak. Jadi AI model itu di training dengan menggunakan berbagai macam tools tadi ya. Jadi bisa TensorFlow, PyTorch, ataupun dari Edge Impulse. Nah, formatnya biasanya sudah standar yang kita sebut dengan nama ONNX, ONNX. Itu adalah standar sekali. Jadi setiap kali kalau kita sudah melakukan training dengan format ONNX ataupun mungkin TF Lite ya, itu adalah format standar untuk AI model. Jadi kalau Bapak berbicara tentang dengan data scientist, rata-rata format mereka pasti akan outputnya adalah .onnx ataupun .tflite seperti itu. Nah, itu mereka upload tadi ke NX Cloud. Nah, NX Cloud itu melakukan konversi, fungsinya konversi itu untuk apa? Jadi untuk pemilihan dari edge hardware yang mau dipakai. Contohnya sekarang yang menjadi kesulitan adalah kalau di Indonesia saya lihat masih banyak developer itu menggunakan board dari Nvidia. Ya, jadi Nvidia Jetson kebanyakan begitu. Sedangkan banyak sekali sebenarnya chipset-chipset yang mungkin lebih powerful dari Nvidia. Ya, contohnya mungkin Hilo, mungkin atau juga Qualcomm, ya. Kemudian juga Intel ataupun mungkin ARM. Jadi banyak sekali pemilihan chipset itu. Nah, tujuannya adalah kita melakukan konversi dari NX Cloud itu kita bisa langsung mendeploy AI model yang tadi kita buat ke berbagai hardware itu tadi tanpa perlu melakukan training ulang lagi seperti itu. Jadi trainingnya hanya sekali, ya kemudian NX Cloud melakukan konversi supaya bisa fit dengan hardware yang mau digunakan. Nah, itu yang kita percepat prosesnya. Kalau yang sekarang terjadi adalah ketika mereka lakukan AI modeling, mereka ketika deploy di proses produksinya di S hardware-nya, ternyata S hardware ini edge hardware-nya itu tidak terlalu powerful. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus training model lagi supaya bisa menyesuaikan dengan AI chipset ini. Itu yang terjadi, Pak. Nah, di situ yang kita potong sebenarnya proses itu. Jadi AI trainingnya cukup dilakukan sekali, nggak usah berulang-ulang, ya. Nah, itu kemudian mereka upload ke NX Cloud, NX Cloud melakukan konversi. Nah, hardware-nya mereka bisa pilih. Pilihannya tidak harus Nvidia, tapi bisa menggunakan S hardware dari brand-brand lain, chipset yang lain gitu. Sesuai dengan tentunya kebutuhan di lapangan di situ. Ya, Ya, semoga bisa menjawab, Pak. maksud saya begini Pak, kalau tadi yang Mm-mm. di nomor satu itu kan bisa terlihat sejauh mana dataset yang sudah kita latih, Mm-mm. kemudian memperlihatkan bahwa ini orang suka apa eh, pickpocket atau Iya, ngutil segala macam kan iya, itu bisa Pak.
Tapi Ya, kan memang AI ini kan selalu ada bias data, Pak. Jadi misalnya ya, dari data yang pertama kurang, betul. isi. Nah, itu bagaimana kita terus dapat meningkatkan tingkat privasi AI ini dari data latih itu. Ya, Jadi data latih ini terus menerus kan, Pak, harus kita betul. Betul. Jadi update dari terus. data scientist biasanya tools-tools itu juga menyediakan namanya retrain, Pak, kita bilangnya. Oh, iya, iya. Retrain. Ya, jadi dataset itu ketika mereka lihat, oh ini kurang akurat, nah itu mereka bisa retrain lagi dengan menggunakan AI Training Toolkit itu. Ya. Jadi beberapa AI Training Toolkit itu menyediakan untuk melakukan retrain kembali untuk AI modeling yang tidak akurat. Ya, di situ. Jadi tergantung AI Training Toolkit yang dipakai, Pak. Bisa PyTorch atau TensorFlow, saya kira mereka juga ada yang namanya bisa melakukan retrain lagi. Jadi tidak perlu langsung mulai dari awal lagi, ya, tapi bisa dilakukan retrain supaya itu akurat seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Hartono. Sama-sama, Pak Rian. Silakan Pak Fajar. Terakhir ya, Eh, terakhir ya. Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi saya info sebenarnya sekalian mau nanya juga Pak, memang kita tahapnya itu tadi udah sempat training objek juga ya. Kita pakai training objeknya itu Edge Impulse. Jadi Mm-mm. terus kemudian di NX Meta AI-nya juga kita udah kan ada tiga demo untuk 80 objek gitu kita udah terapkan Betul. juga tadi. Terus kemudian kalau misalnya kayak modelan kayak misalnya kita menggunakan OpenCV Pak, kemudian Mm-mm. anggaplah case-nya itu adalah people counting. Nah, kita pengen si people counting nanti itu tidak live, tapi itu masuk ke database. Kalau dari NX sendiri nanti bisa diintegrasikan ke database nggak Pak? Kalau misalnya udah terhitung jumlahnya berapa orang, nanti kita tinggal custom aja dashboardnya dari sekian lamanya rentan waktu yang sudah kita rekam, kemudian nanti ada beberapa accounting people-nya di hari ini besok gitu. Kemudian nanti ada dashboardnya gitu datanya. Ya, tentunya bisa ya Pak. Tentunya pastinya Bapak perlu mengembangkan dashboard Bapak sendiri. Nah, itu yang nanti diintegrasikan sama seperti yang smart parking tadi ya Pak. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu memungkinkan. Jadi itu menggunakan yang kita sebut namanya adalah post processing, Pak. Jadi post processing di situ saya kira mungkin di dokumentasinya NX sendiri itu ada dokumentasi mengenai post processing. Mungkin Bapak bisa cari tahu di situ. Ya, jadi setelah proses itu terjadi, post processingnya seperti apa untuk menghasilkan output dari data itu sendiri. Oke Pak. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Iya. Oh, Pak Mungkin Dian, terakhir ya Pak Dian, mungkin Pak. Iya, Pak Dian. Siap-siap. Aduh, ini terima kasih nih Pak Artono masih dikasih kesempatan buat nanya nih. Jadi mungkin saya teknis ini saya baru lihat nih NX ini Pak ya. Itu pertama komentar saya. Nah, yang kedua kalau kita kan sebenarnya juga melakukan hal yang mirip. Jadi cuman bedanya kalau yang kita implementasi di pabrik itu people counting itu kita pakainya kalau pernah dengar YOLOVI Pak ya. Ya, Kan ada yang YOLOVI ya. Jadi kalau saya cerita dikit, case-nya adalah itu kalau saya share dikit dari sisi bisnis memang tadi bagus benar bahwa ketika ada klien kan nggak mau menerima ya kalau ini harus training data lagi nih, post lagi pasti nggak mau terima. Jadi ini cut banget proses itu gitu. Jadi saya tertarik untuk coba ini itu pertama ya karena tapi saya belum bisa tanya banyak. Nah, cuman pertanyaan kami adalah mungkin nggak NX ini kita mau retrain lagi tapi berangkatnya dari model YOLOVI Pak itu yang pertama. Terus yang kedua adalah karena case-nya tuh ada case di mana kita mau people counting tapi di situ ada forklift di situ gitu ada forklift. Nah pertanyaannya kalau itu bisa retrain kita bisa nambah kelas nggak ya karena yang YOLOVI itu kan kelasnya ada banyak tapi di situ nggak ada kelas forklift. Nah intensinya kita mau coba retrain itu
menambahkan dataset yang ada forkliftnya untuk bisa dijadikan model baru nanti bisa kita reuse gitu. Gitu. Mungkin itu sih Pak Artono. Oke, baik Hmm. Pak, mengenai YOLO ya, mungkin saya bisa kasih sedikit gambaran. Ini salah satunya. Saya bisa share dulu sedikit, share screen. Oke, jadi kalau Bapak lihat di sini, ya, ini YOLO VX, Pak. Ya, ini YOLO VX. Nah, ini kebetulan mereka menggunakan model fire and smoke detection di situ. Kita punya GitHub repository untuk itu. Mungkin nanti saya bisa kasih linknya ke Bapak. Jadi Bapak bisa pelajarin bagaimana mengkonversi atau mau retrain model dari YOLO. Karena YOLO sendiri banyak model ya Pak. Ada YOLO VX, YOLO 8, Betul, YOLO 9, YOLO 10. betul, Masih, yang masih, ya betul. Yang ya. dari ultra Tapi itu kan intinya, juga banyak ya. betul. Ya, ini salah satu contohnya dengan menggunakan YOLO VX. Kita sendiri pernah menggunakan YOLO 11 yang terbaru. Kita coba masukin 80 object detection dan itu akurat Pak di sini. Ya, Oke, nice. jadi kita bisa mendeteksi seperti vehicle, people, kemudian traffic light, ya macam-macam sih di situ. Dan kemudian Oke. kita visualisasikan di atas platformnya NX jadi seperti ini. Jadi Bapak bisa lihat ketika, ya ini salah satu contohnya, kita mengambil modelnya dari YOLO VX, ketika fire itu terjadi, nah ini memberikan trigger di sisi kanan, ya di sini panel notifikasi NX. Ya tentunya ini kita bisa teruskan ketika fire terdeteksi apa action berikutnya, apakah itu memberikan notifikasi ke email ataupun memberikan notifikasi ke mobile notifikasi ke handphone ataupun membunyikan sirene. Itu memungkinkan sekali di atas platformnya NX. Karena Oh. automation rules-nya ada semua di NX, kami sediakan. Jadi seperti if this then that di NX itu ada rules-nya. Seperti itu. Oke. Artinya kalau dalam konteks integrasi YOLOV ini sudah apa namanya NX ini ketika ketika mengambil model dari YOLOV dan kemudian untuk automationnya ini sudah pernah dites ya Pak Sudah, Artono Pak. ya. Oke. Sudah. Kalau untuk yang retrain datanya gimana Pak? Kalau misalkan biasanya kan kita pakainya nih karena kita sukanya kan kita diburu sama klien nih. Jadi kita pakai yang pre-train, karena kan people counting kan ada yang pre-trainnya itu gitu loh. Mau yang Iya, M, mau iya, yang iya. S, mau gitu. Nah, itu kalau kita mau start pre-trainnya berangkat dari yang existing pre-train itu apakah memungkinkan nggak Pak ya? Kalau yang Memungkinkan, Pak. memungkinkan ya? Oke. Ya, jadi itu bisa kita sebut namanya closed loop sih. Jadi Bapak retrain ya selama output dari hasil modelingnya itu adalah .onyx ya ONNX. Nah, itu bisa upload ke NX Cloud, kemudian deploy itu udah jalan sih. Hanya tinggal Oke. processing-nya aja Bapak menggunakan post Betul. processing bawaan dari NX atau Bapak mau develop post processing sendiri. Kayak tadi ada example post processing sih. Bapak mungkin bisa baca dulu di dokumentasinya NX AI Manager. Di sana kita dijelaskan mengenai bagaimana membuat custom post processing sebenarnya. Oke. Siap. Noted Pak Hartono. Terima Ya. kasih. Sama-sama Pak Dian. Silakan Pak Pangki, mungkin terakhir udah ditutup Pak, silakan. Iya. Nih ngomongin ini pasti seru banget lah ya karena Iya, seru banget. ide-idenya jadi langsung keluar ya. Nah, cuman sorry nih teman-teman, waktunya memang kita batasin. Terima kasih sekali Bro Hartono bisa sharing tentang NS Optics ya. Dan tadi sudah disampaikan ada hackathon, tapi memang waktunya terbatas. Hackathon kita seingat saya 24 ya submissionnya ya. Ya, submission Kalau nggak salah ya. idenya di tanggal 24. Itu pun Idenya nanti 24. yang bisa masuk ke tahap berikutnya adalah tim-tim yang shortlisted, Pak. Artinya submissionnya diterima idenya. Udah diseleksi dulu biasanya. Ya anyway jangan berputus asa kalau misalnya 24 nanti nggak keburu sebenarnya nanti kita bisa eksplorasi tetap
dan banyak ide-ide pasti yang tadi menarik ya. Apa tikus sama nyamuk katanya mau dideteksi ya silakan itu bisa saya. Tapi Akan sudah bisa ada, lah. Pak. Jadi sudah ada yang sudah ada. ada deteksi tikus sudah ada. Saya lihat ada Sudah yang ada, sudah ya. bikin modelnya. Nah, kemudian kan Ya, juga ya. yang cukup menarik Pak Rizky ya. Pak Rizky Darmawan, saya nggak tahu masih ada nggak orang masih di sini. Oh masih ya. Masih, Itu yang ini yang paling menarik ya, membuat modeling itu ya, mengantuk. Itu banyak sekali Pak pastinya untuk mobility. Jadi kalau misalnya desk camera, Bapak Ya. masukin AI modeling dari mengantuk tadi, nah itu banyak fungsinya, terutama untuk logistik ya Pak. Jadi itu kalau kita banyak melihat banyak truk yang ya kecelakaan ya, terutama di Jakarta kita lihat banyak sekali berita-berita mengenai truk menabrak dan segala macam karena supirnya mengantuk. Nah itu juga salah satu fitur yang saya kira cukup menarik gitu Pak. Ya mungkin saya percaya ketika Bapak linking itu Bapak masuk itu yang kontak Bapak semua dari luar pasti. Banyak kan? Betul Pak, dari India banyak Pak. Iya. Karena mereka penasaran, Pak. Mereka penasaran bagaimana itu bisa terjadi. Karena drowsiness itu tidak mudah. Makanya ketika Bapak itu sampai salah satunya mungkin kalau teman-teman belum tahu, Pak Rizky ini membuat AI modeling untuk orang mengantuk. Dan itu sampai diposting oleh YOLO VX-nya sendiri. Jadi YOLO VX itu juga cukup impress, loh bagaimana ini bisa melakukan seperti ini? Karena menurut mereka kan notation dari banyaknya kayak bibir, kemudian menutup mata, itu cukup banyak note yang harus diperhatikan. Dan Pak Rizky salah satunya yang cukup impresif saya lihat ya. Jadi membuat banyak kejutan ketika saya lihat, Indonesia ini yang buat itu YOLO VX sampai diposting di linkingnya dan saya kira banyak yang reach out ke Pak Rizky itu dari luar. Nah itu Pak, itu sebenarnya data yang bisa dijual Pak. Jadi jangan jual murah kalau mereka nawar Pak. Betul. Siap Pak, siap. Udah dikasih clue-nya ya Pak Rizky ya, jangan dijual murah ya. Baik, siap. Ya karena orang lain mencari dan kemudian Bapak kasih modelingnya, mereka tuning, kemudian mereka patenkan, ya gawat Pak gitu kan. Nah itu sudah salah satu modeling yang Bapak bisa membuat ya satu opportunity sebenarnya. Oke. Good discussion malam ini teman-teman semua. Terima kasih. Sudah jam 9:30. Izin kita akan bubar dulu ya. Tapi tetap nanti lanjut di grup WA AI Vision. Silakan kalau ada yang mau ide, tanya segala macam. Kita bisa berbagi di sana. Mungkin nanti kita bahas lagi kapan meetup berikutnya. Nanti dari Pak Rizky mungkin bisa sharing tuh ya. Tentang yang tadi ngantuk. Biar nanti kayak saya nih jam segini udah krep-krep bisa kedeteksi itu udah mulai ngantuk gitu kan. Oke, teman-teman, terima kasih Bro Hartono. Sampai nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Thank you semua ya. Terima kasih, selamat malam semua. Iya, terima kasih Pak Franky.